Salam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, eh, para penonton YouTube dimanapun berada. Pada kali ini saya akan menyampaikan renungan singkat akan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasalnya yang ke-8 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-13. Namun Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu boleh membaca ayat tersebut di rumah masing-masing, yaitu dalam Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa dalam ayat tersebut mengisahkan bagaimana seorang perwira di Kapernaum yang memiliki seorang hamba yang sedang dalam keadaan sakit fisik pada waktu itu. Kemudian ia datang kepada Tuhan karena tentunya ia menyadari bahwa pengalaman yang dia alami geluti sebagai seorang perwira tidaklah cukup, tidaklah mampu untuk mengatasi persoalan yang sedang ia hadapi. Karena itu ia menyadari segala kekurangannya. Karena itu ia datang kepada Tuhan Yesus, menjumpai Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, melalui kisah ini kita akan belajar beberapa hal yang menjadi poin penting untuk kita garis bawahi, untuk kita belajar bersama-sama. Walaupun banyak hal yang sebenarnya yang bisa diungkap dari kisah ini, tetapi kali ini saya akan menyampaikan 3 poin penting tersebut. Maka yang pertama Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bagaimana sikap seorang prawira ketika ia menghadapi satu kondisi di mana ia tidak mampu menyelesaikan dengan kekuatannya, dengan skill dan pengalamannya sebagai seorang perwira. Yang pertama yang ia lakukan adalah ia datang menjumpai Yesus serta menyampaikan persoalannya. Yang pertama, ia datang menjumpai Yesus sekaligus menyampaikan persoalannya. Nah, saudara yang terkasih, bahwa seorang prajurit ini walaupun pada saat itu memiliki jabatan yang cukup strategis, karena dalam hal ini perwira yang disebutkan ini ia dipercayakan untuk mengepalai 100 orang prajurit pada waktu itu. Sehingga pada saat itu memang dia memiliki jabatan yang cukup strategis pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa ia tidak melihat dirinya sebagai seorang pemimpin yang kemudian ia merasa bahwa ia mampu menyelesaikan setiap masalah apapun yang terjadi. Dalam kelemahannya, dalam ketidakmampuannya, ia belajar merendahkan hati. Ia datang menjumpai Yesus serta menceritakan semua persoalan yang sedang ia hadapi. Saudara, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Apapun predikat yang melekat pada diri kita, mungkin kita memiliki jabatan yang cukup strategis, status sosial kita yang mungkin sangat baik di tengah-tengah masyarakat. Tetapi ketika kita rindu satu persoalan yang mungkin sedang kita hadapi, yang kunjung tidak selesai-selesai, tidak pernah kita temukan solusinya, maka satu hal kita belajar dari seorang perwira ini. Mari datang merendahkan hati di hadapan Tuhan secara terbuka. Sampaikan, utarakan apa yang menjadi persoalan kehidupanmu, dan percaya seperti seorang prawira ini yang meyakini bahwa ketika ia datang kepada Tuhan Yesus, maka akan ada solusi, maka akan ada jawaban yang pasti. Dan tentunya ujung daripada kisah ini ternyata bahwa hamba daripada seorang perwira ini menemukan satu solusi, yaitu disembuhkan oleh Tuhan. Jadi apapun yang menjadi persoalan kita hari ini, ketika kita menemukan jalan buntu, ketika kita tidak punya lagi kemampuan
untuk menyelesaikan persoalan itu. Persoalan ekonomi, persoalan keuangan, persoalan karir, persoalan pelayanan, persoalan dalam rumah tangga, apapun itu, persoalan relasi yang sedang terjadi masalah hari ini. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Yakinlah ketika engkau curahkan isi hatimu kepadanya, engkau akan mendapatkan kekuatan. Itu yang pertama. Lalu engkau bisa mendapatkan solusi dari Tuhan Yesus sendiri. Maka yang kedua yang dilakukan oleh seorang perwira ini, yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ia memohon dengan kerendahan hati kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia tidak hanya mengutarakan satu persoalan yang sedang dihadapinya, tetapi ia kemudian bermohon dengan segala kerendahan hatinya. Untuk apa? Untuk mendapatkan kesembuhan bagi hambanya, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, para penonton YouTube dimanapun berada, bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, tidak cukup untuk kita menceritakan sebuah persoalan yang kita hadapi, tetapi kita mau bahwa dalam persoalan yang mungkin begitu sulit yang kita hadapi, kita ingin mengungkapkan apa yang menjadi keinginan kita, solusi apa yang kita tawarkan kepada Tuhan untuk Tuhan melakukannya bagi kita. Seringkali kita hanya curhat kepada Tuhan, tapi kita tidak menyatakan apa yang menjadi keinginan kita dari persoalan yang sedang kita hadapi. Dan lihat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, perwira ini menceritakan apa yang menjadi keinginannya, apa yang ingin ia dapatkan dari Tuhan Yesus. Dan ia menyatakan bahwa aku mau supaya hambaku ini mendapatkan kesembuhan atas penyakit yang dialami. So, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi persoalanmu hari ini? Utarakan secara terperinci di hadapan Tuhan bahwa inilah yang menjadi persoalanku. Dan Tuhan, aku mau persoalan ini Engkau memberikanku jalan keluar, Tuhan. Engkau menyatakannya secara terbuka di hadapan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan selalu mendengar setiap doa kita, saudara. Tuhan mau menjawab doa kita, tak kala kita mau datang dengan segala kerendahan hati, ketulusan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Maka yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita belajar dari seorang perwira ini ialah yang ketiga, ia sangat percaya bahwa sepatah kata yang keluar dari mulut Yesus sanggup menyembuhkan seorang hambanya yang sedang mengalami sakit itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah iman yang dimiliki oleh seorang perwira. Karena iman inilah kemudian Yesus sangat terkesan dengan pernyataan iman tersebut, saudaraku. Kemudian Yesus menyatakan bahwa saya tidak menemukan iman yang seperti ini bagi kalangan bangsa Israel. Karena perwira ini memang dia berasal dari bangsa Romawi pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tetapi justru perwira ini memiliki iman yang spesial, iman yang sungguh langka ditemukan di bangsa Israel. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan mau supaya kita membangun iman kita di hadapan Tuhan. Bahkan tidak hanya sekedar iman yang biasa-biasa saja yang orang lain lakukan, tapi Tuhan mau adalah iman yang khusus, yang spesial, yang langka, yang jarang ditemukan pada umumnya, saudara. Pada umumnya, saudara-saudara sekalian, bahwa ketika orang membutuhkan pelayanan kesembuhan, maka umumnya terjadi bahwa orang itu ditemui, didoakan, saudara, lalu ditumpangkan tangan, maka orang itu disembuhkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Tapi kali ini yang sangat unik dan menarik, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa seorang perwira ketika Yesus menawarkan bahwa aku akan datang menemui hambamu itu dan aku akan berdoa bagi dia. Tetapi apa jawab seorang perwira itu? Ia berkata bahwa tidak perlu datang, aku tidak pantas. Aku tidak pantas ditemui oleh Tuhan. Tapi katakan sepatah kata saja dan hambaku itu akan menjadi sembuh. Wow, saudaraku. Ini sangat luar biasa dan sangat memberikan kesan yang baik bagi Tuhan Yesus Kristus. Karena iman inilah kemudian hati Tuhan tergugah. Dan apa yang terjadi?
Akhir daripada kisah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, hamba dari seorang perwira ini akhirnya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita, saudara? Tuhan membutuhkan iman yang spesial, iman yang ekstrim dari kita, yang berbeda dengan biasanya, saudara. Lakukan itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka Tuhan dari tempat yang maha tinggi akan terkesima, dan percayalah, Tuhan akan melakukan hal yang sama seperti dilakukan kepada hamba seorang perwira itu. Maka Tuhan yang sama akan melakukannya dalam persoalan kehidupan kita yang sehari-hari kita sedang alami. Percayalah, Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. 3 poin penting hari ini kita pelajari dari seorang perwira di Kapernaum. Yang pertama, yang menjumpai Yesus serta menyampaikan persoalannya. Yang kedua, ia bermohon dengan kerendahan hatinya kepada Yesus untuk kesembuhan hambanya. Dan yang ketiga, ia sangat percaya bahwa sepatah kata yang keluar dari mulut Yesus sanggup menyembuhkan seorang hambanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin untuk firman Tuhan. Shalom.